banget hari ini. Iya, bahkan lantai di madrasah sampai terasa panas. Iya kan? Panasnya nggak kayak biasanya, makin ekstrim. Benar, tanaman di belakang kelas juga kelihatan layu. Halo semuanya, kami datang ke sini buat ngobrol sama kalian soal perubahan cuaca. Wah, pas banget Kak, cuaca hari ini panas banget. Nah, itu salah satu tanda lingkungan mulai berubah. Kita harus aware terhadap lingkungan. Nah, pemanasan lingkungan itu bisa terasa bahkan di madrasah kita. Anak-anak, kalian mau bahas apa? Cuaca ya? Iya. Wah, bagus sekali. Ini yang penting sekali. Cuaca seperti ini terjadi karena adanya perubahan iklim dan kurangnya tanaman penumbuh. Kalian pasti sadar beberapa tanaman kita mulai kekeringan. Iya Bu, soalnya tanaman kita jarang disiram. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan supaya lingkungan masyarakat kita ini lebih sejuk? Nah, kita bisa bikin luar tanaman ya kan? Keren, ya bagus. Itu bisa membuat lingkungan kita lebih bersih. Mungkin bisa tambah tanaman baru di area kosong. Iya, dan banyak tanaman baru. Bapak dengar kalian mau menanam pohon. Kalau kalian mau menanam pohon, Bapak bisa bantu alatnya. Kalian tentukan saja daerah mana yang kita butuhkan. Bisa membantu menyediakan polybag dan tanahnya. Yang penting dilakukan bersama-sama ya. Jadi kita sepakat dalam kegiatan ini sama-sama ya guys. Semoga usaha kalian membuat madrasah lebih sejuk dan nyaman. Amin. Tangan. Weh anak-anak, Jangan pakai mungkin. Nanya lagi. Nah, itu salah satu tanda. Wah, pas banget kak. Nah, itu salah satu tanda kita harus salah cok. Bertambah lagi korban tewas akibat banjir bandang di Sumatera Barat. Masih banyak akses jalan yang terputus dan bantuan sulit masuk. Satu warga ditemukan tewas akibat hanyut terbawa arus. Korban bencana banjir panik berlarian mengetahui permukaan air sungai di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kembali naik. Banjir adalah peristiwa ketika air meluap hingga ke daratan yang kering. Penyebab banjir dapat disebabkan oleh yang pertama, curah hujan yang sangat tinggi, kedua, perubahan tata guna lahan, tiga, meluapnya sungai, empat, sistem drainase yang buruk. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, pasangnya air laut dan sungai, dan sedimentasi di muara. Yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia ini biasanya berupa manusia suka membuang sampah sembarangan, penebangan hutan yang liar, dan pemukiman di bantaran sungai. Peristiwa banjir dapat disebut juga azab yang ditimpakan kepada manusia karena melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kezaliman manusia dalam beribadah seperti kekafiran dan kemusyrikan, ataupun juga kesalahan dalam berinteraksi sesama manusia, lingkungan, serta makhluk lainnya seperti kerusakan alam. Azab berfungsi sebagai balasan atas kesalahan manusia yang dapat dijelaskan dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 15-16, yang artinya, sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah hari di mana ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.
Adapun penyebab banjir adalah tingginya curah hujan, membuang sampah sembarangan, buruknya sistem drainase, penebangan hutan liar, serta perubahan tata guna lahan. 1. Curah hujan yang tinggi. Dengan tingginya curah hujan akan menyebabkan debit dan volume air di daratan meningkat. Apabila air tidak sepenuhnya terserap ke dalam tanah, bisa menyebabkan terjadinya banjir. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan sudah pasti memberi dampak buruk bagi lingkungan. Selain tercemarnya lingkungan dan menjadi kotor, sampah contoh plastik bisa menyebabkan terhambat di sungai. Dan ketika sampah-sampah plastik itu terhambat akan menyebabkan volume naik di sungai yang menyebabkan banjir bandang. Ketiga, bangunan di daerah resapan air. Ketika banyak sekali bangunan penduduk yang seharusnya menjadi tempat lokasi resapan air, maka akan berpotensi menimbulkan air yang besar dan sangat kencang ketika hujan deras tiba. Keempat, penebangan hutan yang liar. Apabila air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna, maka akan berpotensi risiko terjadinya banjir bandang, terutama jika pusat dari banjir bandang tersebut berasal dari perbukitan. Selain banjir yang besar, ketika penebangan hutan yang liar, maka akan terjadinya risiko tanah longsor. Hal ini karena salah satu faktor terjadinya tanah longsor adalah tidak mampunya tanah menahan beban air yang terus-menerus menerpa. Yang kelima, faktor tinggi rendahnya dataran rendah. Ketika air turun dari dataran yang lebih tinggi, tentunya akan semakin menuju kencang ketika ke dataran yang lebih rendah. Hal ini harus diwaspadai karena kuatnya arus air tersebut bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok rumah. Dampak negatif dari bencana banjir. Pertama, merugikan ekonomi masyarakat. Banjir bisa membuat kerusakan dalam rumah tangga maupun sarana prasarana umum di Indonesia. Kedua, memakan korban jiwa. Bencana banjir bisa membuat korban jiwa baik itu karena aliran air maupun karena uapan air yang tidak bisa diprediksi. Udah. Ketiga, melubernya air bersih ke pemukiman warga membuat ketersediaan air bersih itu berkurang, sehingga untuk minum warga harus mencari-cari air bersih dan serta aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Yang kelima, terganggunya aktivitas masyarakat. Tenggelamnya air banjir dalam jumlah yang besar mengharuskan warga pindah ke tempat yang lebih aman, serta pakaian seadanya membuat warga bingung harus melakukan aktivitas sebagaimana mungkin. Yang kelima, menimbulkan penyakit. Air banjir yang kotor membuat segala rentan usia yang terutama anak-anak, remaja, serta usia lanjut gampang terkena penyakit, salah satunya DBD dan malaria. Hujan mau air tuh. Iya. Curah hujan yang tinggi adalah salah satu faktor alam penyebab terjadinya banjir. Itu merupakan salah satu yang disebabkan oleh manusia, dikarenakan mereka membuang sampah sembarangan di selokan, sehingga bisa membuat penyumbatan di saluran air yang dapat menjadikan banjir. Berikut hal-hal yang Anda harus lakukan apabila terjadi banjir. Pertama, matikan aliran listrik di rumah dan telepon petugas PLN untuk mematikan aliran listrik. Selamatkan barang-barang berharga Anda seperti batang berkas, handphone, dan barang yang lainnya. Kita pindahin ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak terkena banjir. 3. Mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Tolong! Jangan berjalan atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus banjir. Hal yang harus Anda lakukan setelah terjadi banjir. 1. Secepatnya membersihkan rumah dan halaman dari sampah-sampah bekas banjir seperti lumpur dan tanah. 2. Gunakan antiseptik untuk membunuh kuman-kuman penyakit. 3. Waspada terhadap hewan-hewan berbahaya seperti ular, ipan, tikus, kecoa, dan nyamuk yang mungkin terbawa banjir.
Yang keempat, usahakan selalu waspada apabila terjadi banjir susulan. Dan yang kelima, segera gunakan persediaan air bersih untuk menghindari penyakit diare, karena penyakit ini sering menjangkit korban banjir. Dan yang terakhir, terus mengikuti informasi mengenai banjir dari media sosial serta komunitas Anda. Ih, cantik rame banget loh tadi. Iya, rame kali. Kita ke kelas aja yuk. Ada teman kelas kita tuh. Samperin yuk. Yuk. Kalian lagi ngapain tuh? Bencana di sana makin parah tahu. Kasihan banget. Belum lagi tadi subuh baru ada bencana baru, ada gempa di Padang. Cuma tuh banyak batang-batang pohon lagi. Apa ya? Kasian gak sih? Kenapa sih mesti kayak gini? Pertama itu ada penebangan hutan liar. Nah ini tuh membuat hutan jadi gundul dan tanah ya kosong, nggak ada hutan lagi. Terus tuh mungkin gara-gara buang sampah sembarangan nggak sih? Nah iya tuh bisa nyumbat. Iya, belum jadi banjir. Nah kan. Terus juga ada pembakaran hutan. Nah itu pasti ada asap kan? Terus tuh kabutnya tuh bisa membuat bumi jadi panas berlebihan nggak sih? Ya kan? Kalau kita pikir secara logika langsung, berarti ini semua ulah manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Iya sih, benar-benar. Jadi teman-teman semua, ingat ya, jangan melakukan hal-hal yang sembarang tanpa kita sadari. Sampah, penebangan pohon liar, sehingga gunung jadi gundul dong. Kalian lihat, dengan kita melakukan kayak gitu, lihat teman-teman kita di Sumatera. Tuh. Kasian kan? Oh enggak, lihat ibu-ibu ini loh, kasian banget. Jadi sebagai edukasi, teruslah beraktivitas positif dan melakukan hal-hal positif lainnya. See you. Udah yuk. Ayolah. Kadang kita masih sering loh buang sampah sembarangan. Malas merawat tanaman. Padahal satu sampah saja bisa berdampak besar. Ih, sampah siapa sih tuh yang buang? Sampai belum. Mulai dari hal kecil dulu, tapi dilakukan bareng-bareng. Kalau sekolah bersih, belajar pasti enak. Bencana bisa dicegah kalau manusia peduli. Mulai dari menjaga lingkungan sekolah dan menjaga bumi. Mulai dari diri kita dulu.